Salah satu pejuang dari ijazah palsu ya, baru-baru ini menyampaikan pendapatnya yang disampaikan di depan para pendukungnya. Pada pidato itu, Tifa nampak sedih, cemas, dan gelisah. Nah, kemungkinan hal itu disebabkan karena proses hukum yang akan mengancam perbuatannya sebelumnya. Lalu di sana juga dia menyampaikan bahwa ya serangan dari buzzer yang datangnya bertubi-tubi bukan hanya menyerang dirinya, namun juga menyerang keluarganya. Poin penting berikutnya yang juga disampaikan di sana adalah bahwa Bapak Jokowi menggunakan uang dan kekuasaannya untuk mengatur hukum sesuai dengan kepentingan Bapak Jokowi dan keluarganya. Poin berikutnya, Bapak Jokowi dituduh mengatur buzzer untuk menyerang dirinya dan keluarganya. Nah, ini kan tuduhan yang ngawur lagi, ucapan yang ngawur lagi. Salah satu yang menjadi narator yang membela Bapak Jokowi adalah diri saya dan juga banyak ribuan orang lainnya, bahkan jutaan. Nah, mereka itu semua adalah orang-orang organik, benar-benar akun yang asli, yang mana mereka semua yang melakukan hal itu adalah karena panggilan jiwa. Panggilan jiwa untuk menyuarakan kebenaran bro. Jadi sangat tidak mungkin kami yang kalian tuduh sebagai buzzer itu adalah orang bayaran, sama sekali tidak. Kenapa? Karena sama sekali memang tidak ada transaksi apapun. Silahkan dibuktikan, silahkan diselidiki. Saya akan tag rekening saya ya, silahkan diselidiki, bahkan panggil PPATK kalau perlu. Saya siap ya, berapa saya punya uang ya. Bahkan saya omset menurun bro, gara-gara ini, gara-gara ingin menyuarakan kebenaran. Justru malah omset kita menurun drastis. Tadinya gue ini affiliate loh ya, saya ini jualan ya, bisnis di TikTok ini ya. Karena ada yang begini ya, basic kita memang hukum ya kan. Kita juga memahami alur ceritanya, kita juga memahami bagaimana sistem pembuktian dalam hukum pidana yang sudah pasti akan bisa menjerat kalian semua itu menjadi pesakitan di pengadilan. Saya berani mempertaruhkan 4 tahun saya duduk di Fakultas Hukum dan menjadi strata 1 Fakultas Hukum itu, saya akan pertaruhkan ya kredibilitas keilmuan saya. Jika kalian tidak melanggar hukum dalam hal ini, berarti saya ini orang bodoh. Termasuk juga seorang lawyer perempuan bernama Kurnia ya. Nah, dia juga terlalu pede menyampaikan bahwa ya Bapak Jokowi adalah penjahat, harus ditangkap, harus diadili, menggunakan ijazah palsu. Dari mana kamu tahu Bapak Jokowi menggunakan ijazah palsu? Kamu tidak pernah melihat ya faktual ya, ketika menjadi wali kota di Solo, kemudian menjadi gubernur di Jakarta, dan sampai dengan presiden 2 periode loh bro ya kan. Ketika kamu menggugat Bapak Jokowi, seharusnya kamu menggugat instansi terkait dulu. Itu pola pikir ketika saya diajarkan di Fakultas Hukum saya ya. Tetapi saya nggak tahu nih lawyer perempuan ini nih, kok bisa gitu pola pikirnya jauh sekali menyimpang ya. Ibarat kata tujuan menuju ke Aceh itu harus lewat Pulau Sumatera ya kan, mengarah ke utara. Tetapi ini malah enggak, malah arahnya ke Papua. Tapi dia yakin bahwa Sumatera itu ada di Papua sana. Nah, si lawyer Kurnia ini juga menyalahkan yang namanya Aiman karena mengundang Fitra, yang seolah-olah tergeneralisasi bahwa Fitra ini orang bodoh gitu loh, bahwa dialah yang pintar si pengacara perempuan ini. Jangan begitu, jangan sombong. Di atas langit masih ada langit ya kan. Buktinya bahwa Bang Fitra itu sempat dia muncul di TV, berarti kan dia itu kan diperhitungkan oleh negara. Sedangkan kalau kamu muncul di TV itu jelas karena kamu bikin gaduh dan kamu terlibat dalam ijazah palsu. Tetapi tanpa kasus itu, mana mungkin kamu diundang di TV ya kan. Lalu Kurnia juga menyalahkan ya tentang penggunaan borgol sebagai alat peraga yang dibawa oleh Bang Fitra. Nah, sekarang pertanyaannya, undang-undang nomor berapa yang melarang? Aturan mana yang melarang? Nggak ada yang melarang penggunaan borgol dalam hal-hal untuk peragaan, dalam hal-hal untuk persiapan menjaga-jaga diri. Itu tidak ada masalah. Bahkan teman-teman boleh beli borgol, dibawa, taruh di mobil kah, taruh di motor kah, bawa, siapa tahu nanti ada keperluan tentang itu kan. Sepanjang itu tidak digunakan untuk menyandera orang, sepanjang tidak digunakan secara melawan hukum, nggak apa-apa, syok, atuh boleh pakai borgol. Yang tidak boleh itu melakukan fitnah, karena itu jelas ada pasalnya. Kita flashback ke titik awal ketika kita ingin membuktikan bahwa ijazah seseorang itu asli atau palsu. Antara kita dengan orang yang ijazahnya ingin kita buktikan harus ada hubungan hukum, harus ada hubungan kepentingan. Apa perlunya, apa kepentingannya. Sehingga kemudian ketika kita tidak ada kepentingan apapun dengan orang yang menginginkan dibuktikan ijazah bahwa ijazah kita itu asli atau palsu, ya tentu tidak akan kita ladenin lah. Apalagi kita ini mantan presiden gitu loh. Saya yang orang biasa aja nggak akan mungkin saya ladenin. Ngapain bro, buang-buang waktu. Dan yang paling konyol adalah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya, TPPU bersama dengan siapa namanya, Kurnia, Tifa, itu mengaku bahwa dirinya sedang membela rakyat Indonesia, rakyat seluruh Indonesia yang dibela. Rakyat mana, gue tanya sama lu, rakyat mana yang lu bela?
Terakhir, saya ingin menambahkan edukasi tentang pra-peradilan yang digembar-gemborkan juga oleh mereka. Nah, pra-peradilan itu pada dasarnya adalah kesalahan melakukan proses hukum pidana, baik itu di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Jadi ketika terjadi kesalahan, maka itu berpeluang untuk dipra-peradilankan, sehingga kemudian kalau pra-peradilan itu diterima ya, pengadilan itu akan memutus bebas para pelaku tanpa melihat kasusnya, walaupun itu pembunuhan berencana, walaupun itu terorisme, walaupun itu korupsi 10.000 triliun miliar, itu nggak akan dilihat kesalahan si terduga tadi atau si tersangka tadi atau si terdakwa, lebih kepada pra-peradilan. Jadi pra-peradilan itu merupakan tamparan keras bagi aparat penegak hukum ya, dan dalam hal ini saya pastikan bahwa aparat penegak hukum sudah menjalankan proses hukum pidana itu sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, terima kasih, salam sehat saudaraku, kita suarakan terus kebenaran.